Seorang anak laki-laki terbangun. Tiba-tiba mendengar suara alarm perlindungan udara dari luar. Dia baru saja keluar untuk melihat. Sebuah helikopter bersenjata yang tak terkendali melintas di atas kepalanya. Menabrak gedung besar tidak jauh dari sana. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Teriakan orang-orang terus terdengar di telinganya. Dia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke bawah. Semua orang berlari ke sana kemari dengan gila. Dan pacar yang baru saja melewati malam juga terlibat. Dia ingin berteriak. Namun dia melihat kekasihnya dan orang lain menyerang seorang tua. Menyerangnya dengan ganas. Pria itu langsung bingung. Apa yang terjadi? Dia kembali ke dalam rumah dengan tersandung. Seorang pria tiba-tiba masuk. Itu tetangga sebelahnya. Dia mengatakan bahwa teman sekamarnya tiba-tiba gila. Memohon agar pria itu menerima dia. Sebelum pria itu bisa bereaksi, teman sekamarnya langsung masuk ke kamar mandi sambil memegang kepalanya. Ada luka besar di leher belakangnya. Pria itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera mengambil pisau untuk membela diri. Saat itu, tiba-tiba ada berita darurat di TV. Mengatakan kota telah diserang oleh zombie. Terkena gigitan atau cakaran akan menularkan virus. Ternyata tetangga keluar tepat waktu. Melihat berita di TV, dia segera menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Namun matanya jelas-jelas berubah menjadi merah. Pria itu mengancam tetangganya dengan pisau. Tetangga yang belum berubah sepenuhnya akhirnya pergi dari rumah. Pria itu segera berlari ke pintu dan menguncinya. Kemudian, terdengar suara minta tolong yang mengerikan dari luar. Dia melihat melalui lubang kunci. Menemukan tetangga sedang diserang oleh zombie. Dia langsung terduduk dengan tangan menutup mulutnya. Dia tidak bisa pulih sampai malam. Dia hanya bisa meredakan dirinya dengan alkohol. Dan pesan singkat dari ayahnya. Hal ini membuatnya langsung hancur. Keadaan mereka juga tidak optimis. Pria itu segera menelepon. Namun lawan tidak pernah menjawab. Sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menggunakan lemari es untuk menutupi ruangan. Untuk mencegah zombie masuk. Tempat tidur juga dipindahkan ke ruang tamu. Dengan cara ini, kondisi ruangan dapat dipantau kapan saja. Jendela juga ditutup rapat. Menghindari zombie di luar menemukannya. Namun pintu sering diketuk. Dia tidak tahu apakah itu zombie atau manusia. Malam itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar mandi. Pria itu tiba-tiba merasa tidak enak. Dia mengambil tongkat bisbol dan mendekat perlahan. Ya Tuhan. Ternyata seorang zombie jatuh dari saluran ventilasi. Pria itu buru-buru bersembunyi. Hanya melihat zombie masuk ke ruang tamu dengan tersendat-sendat. Hatinya berdegup kencang. Untungnya zombie tidak langsung menemukannya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia dengan hati-hati menyerang dari belakang. Membunuh zombie untuk pertama kalinya. Pria itu terlihat sedikit bingung. Setelah dia kembali sadar, membuang mayat dari balkon. Kemudian menutup saluran ventilasi toilet dengan papan selancar. Harus diakui zombie-zombie ini sungguh tangguh. Bahkan saluran ventilasi pun bisa dimasuki. Namun pria itu harus menghadapi bukan hanya zombie. Tidak lama kemudian, air di rumah berhenti mengalir. Persediaan makanan juga hampir habis. Pria itu sudah berada di ambang keputusasaan. Hari itu akhirnya ponselnya mendapat sinyal. Dia dengan gembira mengambil ponsel dan melihat. Ternyata itu adalah pesan terakhir yang dikirimkan oleh orang tuanya. Mereka dalam masalah. Pria itu patah hati. Dia kehilangan keberanian untuk bertahan hidup. Dia merobek penutup jendela. Dia mengikat tali di lehernya sendiri. Namun saat dia bersiap untuk menendang kursi, tiba-tiba dia melihat sesuatu di luar jendela. Pria itu memiringkan kepala dengan penuh keraguan. Menemukan balkon di gedung seberang. Ternyata ada seorang wanita. Tak terduga masih ada orang hidup. Pria itu terlihat sangat tidak percaya. Dia begitu terkejut. Nyaris mengirim dirinya sendiri pergi. Dengan susah payah melepaskan diri. Pria itu segera mendekat dengan tak sabar. Merebahkan diri di jendela untuk melihat dengan seksama. Tapi tidak lama kemudian, wanita itu menutup tirai. Namun kehadirannya membuat pria itu merasa tidak lagi sendirian. Malam, pria itu merapikan dirinya dengan cermat. Keesokan paginya, langsung pergi ke balkon untuk menyapa wanita. Wanita itu juga melihat pria itu. Namun di bawahnya penuh dengan mayat hidup. Mereka sangat peka terhadap suara. Keduanya hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan. Mengetahui wanita itu kehabisan air, pria itu melemparkan tali ke sana. Membangun jembatan tali sederhana. Memberikan air dengan penuh perhatian. Namun botol air malah menabrak pagar. Suara yang terdengar menarik perhatian seekor mayat hidup. Terlihat dia melompat dan berlari di dinding. Ia cepat merangkak ke arah wanita itu. Pria itu melindungi wanita. Dia melemparkan botol air ke arah mayat hidup. Aksi ini berhasil menarik perhatian mayat hidup. Dia melompat dari lantai, menuju langsung ke arah pria itu. Di pintu juga ada mayat hidup yang terus-menerus mengetuk pintu. Pria itu diserang dari segala arah. Dia meminta wanita itu kembali ke dalam rumah. Lalu menutup pintu balkon. Dia menahan pintu dengan tubuhnya. Suara di luar tiba-tiba berhenti. Namun bahaya belum berakhir. Sebuah mayat hidup lain sudah berada di balkon. Dia tidak bisa membuka pintu. Dia kemudian menghantam kaca tempret dengan keras menggunakan kepalanya. Pria itu mengambil tongkat baseball. Siap untuk bertarung habis-habisan dengan mayat hidup. Meskipun mayat hidup berhasil membuka kaca. Namun dia juga pingsan. Pria itu memanfaatkan kesempatan ini. Melawan mayat hidup yang terjatuh dari balkon dengan liar. Setelah lolos dari kematian kali ini, pria itu sadar bahwa akan mati jika terus seperti ini. Harus pergi mencari barang-barang berguna. Kemudian mencari cara untuk pergi dari sini. Dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu kamar. Koridor sangat sunyi. Hanya mayat tetangga yang terbaring di sana. Dia baru saja menemukan kunci tetangga.
Dia mendengar suara di belakangnya. Beberapa mayat hidup berlari ke arahnya. Pria itu tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia hanya bisa pura-pura mati di tempat. Beruntung mayat hidup tidak menemukannya. Pria itu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Dia membuka pintu kamar tetangga dengan kunci sebelum mayat hidup datang. Pria itu membuka kamar tidur. Dia melihat mayat terbaring di atas tempat tidur. Dia melemparkan helmnya. Tidak ada reaksi dari lawan. Setelah memastikan aman, dia mulai mencari barang di dalam rumah. Membuka lemari es. Bau busuk menusuk hidung. Untungnya ada selai kacang di lemari. Dan sebuah kantong biskuit yang belum habis dimakan. Pria itu juga menemukan tetangga adalah seorang pecinta mendaki gunung. Setelah mencari dengan teliti, akhirnya menemukan sebuah tas gunung di bawah tempat tidur. Namun saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil tali, tiba-tiba melihat sepasang kaki pria. Astaga, itu adalah mayat hidup. Dia tiba-tiba menyerang pria itu. Pria itu segera mengambil beliung dan membunuh mayat hidup itu. Lalu dengan cepat kembali ke rumah. Belum sempat bernapas lega, langsung melepas pakaiannya. Memeriksa apakah ia digigit. Untungnya hanya hayalan belaka. Yang membuat pria itu lebih senang adalah di dalam tasnya ternyata ada 2 walkie-talkie. Dia memanfaatkan malam untuk menghindari kerumunan mayat hidup dan berani turun ke lantai bawah. Hanya untuk memberikan walkie-talkie kepada wanita itu. Karena sudah lama ia tidak berbicara dengan orang lain. Keesokan harinya pagi-pagi, suara wanita terdengar dari walkie-talkie. Mereka berbicara dengan bebas. Berbicara lama sekali. Seolah-olah mereka sudah melupakan hari kiamat. Beberapa hari kemudian, persediaan makanan hampir habis. Pria itu merangkak masuk ke saluran ventilasi toilet untuk mencari barang-barang di ruangan lain. Bau di sini memang tidak enak, tapi lebih aman daripada di luar. Dia memilih sebuah kamar dan langsung masuk. Setelah memastikan semua kamar aman, pria itu melepaskan kewaspadaannya. Mereka menemukan banyak makanan di dapur. Cukup untuk bertahan hidup lama. Dia segera memberitahu orang lain tentang kabar baik ini. Wanita itu khawatir akan keselamatannya. Pria itu mengatakan tempat ini aman. Pintu tertutup oleh lemari es. Wanita itu tiba-tiba menyadari sesuatu tidak beres. Karena tidak ada orang di dalam rumah. Mengapa lemari es menutup pintu? Pria itu merasa tidak enak. Seketika berbalik, seorang kakek tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, kakek itu tidak banyak bicara. Dia ramah menawarkan makanan kepada pria itu. Barang-barang di lemari juga boleh diambil. Pria sederhana belum mengetahuinya. Dia akan segera mendapat masalah. Saat dia mengambil minuman, kakek itu tiba-tiba menyerang pria dari belakang. Di dunia yang kekurangan makanan, bagaimana bisa ada begitu banyak orang baik? Tak lama kemudian, pria itu bangun dari pingsan. Dia membuka mata dengan penuh kebingungan. Dia melihat seorang mayat hidup di depannya. Hampir saja dia terkejut sampai mati. Mayat hidup itu adalah istri si tua. Kakek sangat mencintainya. Meskipun istrinya menjadi mayat hidup, kakek juga tidak akan pernah menyerah. Maka dia mengikatnya di tempat tidur dan merawatnya. Sebelum itu, 2 anjing peliharaannya telah menjadi makanan bagi istrinya. Sampai dia bertemu dengan pria itu. Akhirnya, istri bisa mencicipi sesuatu yang berbeda. Namun pada saat itu juga, tiba-tiba ada suara di luar. Seorang wanita memanggil pria dengan walkie-talkie. Ketika si tua keluar untuk melihat, pria itu berjuang mati-matian. Akhirnya berhasil melepaskan diri. Si kakek juga datang mendengar suara itu. Pria itu dengan cepat menarik si tua ke belakangnya. Menjadikan si tua sebagai santapan mayat hidup. Dia mulai merapikan barang-barangnya untuk pergi. Mendengar wanita berteriak minta tolong, zombie masuk ke rumahnya. Pria seketika bersemangat seperti disuntik adrenalin. Melintasi kerumunan mayat hidup. Kembali ke rumah dengan cepat. Melihat wanita terjebak di balkon. Rumah dipenuhi zombie. Pria tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Menarik kain. Langsung melompat turun. Zombie mendekat mendengar suara. Kebetulan ada pistol di tanah. Manusia mengambil pistol. 1 tembakan langsung ke kepala. Suara tembakan menarik lebih banyak zombie. Wanita segera melepaskan kain. Pria memegang kain dan mulai memanjat. Zombie mengikutinya dengan cepat. Dalam keadaan darurat, pria melompati balkon. Memotong kain. Zombie jatuh ke bawah. Dia meminta wanita turun dengan cepat. Wanita melompat turun sambil menarik kain. Pria itu menangkapnya. Mereka berpelukan. Tidak mempedulikan istirahat. Mereka melintasi lorong. Berlari sepanjang jalan. Masuk ke lorong aman. Dari sini bisa langsung ke rumah pria. Sampai di pintu, pria meminta wanita untuk bersiap-siap. Namun begitu pintu terbuka, seekor mayat hidup langsung menyerang. Pria bergulat dengan mayat hidup hingga ke lantai bawah. Mayat hidup menyerang pria dengan ganas. Di saat genting, wanita mengambil beliung es dan menghantam dengan keras. Pria berhasil diselamatkan. Mereka sampai di lorong. Di depan dan belakang mereka adalah mayat hidup. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya lolos dari kerumunan mayat hidup. Tujuan sudah dekat. Namun sebelum masuk pintu, sebuah mayat hidup berlari mendekat. Pria baru saja membawa wanita masuk ke dalam rumah. Dan langsung diserang oleh mayat hidup. Wanita hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Mayat hidup mencoba masuk ke dalam rumah. Namun pria segera menariknya keluar. Dia berjuang mati-matian melindungi wanita. Akhirnya mereka kembali ke dalam rumah. Pria meminta wanita untuk tidak mendekat. Dia terus berjalan ke balkon.
Jika benar-benar digigit oleh mayat hidup, mereka bisa langsung melompat ke bawah. Untungnya, pria itu beruntung. Dia tidak terluka. Keduanya menangis bahagia. Suara raungan dari luar kembali terdengar. Pria itu segera menahan lemari es. Wanita itu juga segera mengikutinya. Meskipun bahaya belum hilang, namun setelah mengalami begitu banyak, membuat mereka menjadi lebih kuat. Oke teman-teman, selamat pagi. Terima kasih ya yang sudah yang masih setia di halaman ini. Ini kita punya mainan baru. Wah, coba komen yang punya mainan seperti ini. Komen-komen.